Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini kita akan mempelajari tentang prediction market, taruhan masa depan yang menggunakan smart contract. Nah, konsep dasarnya dulu, apa itu prediction market? Prediction market adalah sebuah pasar tempat kalian bisa beli atau jual saham berbasis hasil dari suatu kejadian di masa depan. Bukan saham perusahaan, tapi saham keyakinan. Contoh, apakah Bitcoin tembus 100.000 di akhir tahun 2025? Kalian bisa melihat ada harga saham Yes harga 60 sen yang artinya beberapa orang atau pasar percaya 60% kemungkinan hal itu akan terjadi. Dan kalau beneran terjadi, saham kalian naik ke $1 dan kalau nggak terjadi, saham yang kalian beli itu jadi 0. Jadi yang membedakan ini, prediction market dengan judi adalah ini bukan zero sum murni. Harganya bergerak secara real time berdasarkan keyakinan kolektif ribuan manusia, di mana hasil akhirnya dianggap menjadi kebijaksanaan massa, the wisdom of the crowd. Nah, platform terbesar saat ini adalah Polymarket, dan Polymarket sendiri adalah platform yang berjalan di atas blockchain Polygon dengan USDC sebagai mata uangnya. Udah ada dari 2020, cuman benar-benar meledaknya saat Pilpres AS 2024, di mana volume harian sempat melampaui bursa saham tradisional untuk topik politik. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu demo simulasi terkait apakah Bitcoin akan mencapai 150.000 sebelum akhir 2025. Nah, teman-teman bisa lihat datanya secara real time, dia berubah terus. Pada saat ini kemungkinan yes-nya di angka 62% dan no-nya di 37% dan ini akan berubah terus tuh. Sekarang yes-nya di 4, nanti no-nya di 37 dan ini akan terus berfluktuatif secara real time sampai nanti di akhir 2025 dan keputusannya sudah valid. Nah, mekanismenya gimana sih cara kerja dari Polymarket ini? Sebetulnya kalau teman-teman cek di Polymarket tampilannya itu udah sangat sederhana banget. Tapi mekanisme DeFi ini sebetulnya cukup canggih dan inilah alurnya. Satu, market bisa dibuat sama siapapun. Dan kedua, trader bisa beli posisi baik itu yes ataupun no. Ketiga, harga bergerak secara real time. Dan keempat, kejadiannya itu terjadi atau tidak. Nah, ini yang menentukan reward dari orang-orang itu. Dimana nanti jika beneran terjadi, harga yes akan ke $1 dan jika no akan ke $0. Dan yang menentukan ini adalah nanti hasilnya, deadline-nya, dan Oracle akan menginput hasilnya ke kontrak. Kemudian otomatis settle, di mana smart contract akan membayar otomatis dan withdraw kapanpun. Kalian bisa exit posisi bahkan sebelum deadline atau kejadian itu beneran terjadi ataupun tidak. Nah, perbandingan dengan prediction market dibanding instrumen lainnya adalah yang pertama, objeknya itu berdasarkan hasil kejadian, settlement-nya berdasarkan smart contract, dan transparansinya itu on-chain, publik teman bisa lihat, dan leverage itu nggak ada teman-teman, maksimal di $1 harga sahamnya, dan informasi terbaru itu terus diupdate, dan status legalnya di RI ini masih abu-abu. Tentu saja Polymarket ini sangat kontroversial dan sering dipertanyakan etis apa enggaknya. Contoh, kontroversi terkait insider trading di peperangan yang terjadi, di mana teman-teman bisa bayangin aja ketegangan antara Iran dan Israel yang memanas. Tiba-tiba ada trader di Polymarket yang tiba-tiba membeli saham yes untuk pertanyaan terkait serangan Iran dalam jumlah besar beberapa jam sebelum serangan beneran terjadi. Dan kemudian wallet tersebut langsung mendapatkan profit jutaan dolar karena kejadiannya betulan terjadi. Dan pertanyaannya, apakah ini insider trading? Karena secara teknis Polymarket tidak bisa memblokir siapapun dan tidak ada polisi di smart contract. Dan banyak orang yang menyebut ini sebagai bukti bahwa prediction market bisa tercemar oleh informasi yang tidak simetris. Dan ini yang paling penting teman-teman cek di bagian taruhan atas tragedi. Bayangin aja ada market tentang berapa korban jiwa dalam suatu konflik. Contoh, apakah benar Iran akan diserang oleh rudal dari pihak Israel dan US dan itu menjadi suatu market, teman-teman. Orang-orang bertaruh terkait nyawa dari seseorang. Jujur ini sangat tidak etis dan sangat tidak manusiawi karena orang hanya melihat manusia sebagai angka dan bukan, itu adalah jiwa loh, itu adalah kepribadian dan ada manusia betulan di situ yang akan kena rudal.
tapi malah dijadikan taruhan. Itu yang sangat gila banget dari prediction market ini. Belum lagi ada whale manipulation dan nggak ada sensor teman-teman, karena semua orang bisa bikin market tentang apapun. Nah, gimana dengan di Indonesia sendiri? Status hukumnya ini masih abu-abu, teman. Tidak ada larangan eksplisit, tapi juga nggak ada perlindungan konsumen. Jadi kalian nggak bisa lapor ke OJK kalau ada masalah apapun. Kemudian resiko akses, beberapa negara diblokir untuk menggunakan polymarket, dan ini yang gilanya yaitu terkait dari legalitasnya, terlepas dari etis atau enggaknya, prediction market itu adalah alat belajar paling powerful untuk memahami probabilitas, information aggregation, dan cara kerja pasar. Banyak ekonom dan akademisi menggunakannya sebagai data penelitian. Nah, ini buat teman-teman yang udah belajar, kira-kira kalian udah paham apa enggak, bisa menjawab kuis ini. Dan terakhir yang perlu teman-teman ingat, prediction market ini bukan hal yang baru. Ini versi tradisional dari apa yang sudah ada sejak dahulu, dan kripto cuman bikin transparan, global, dan tanpa perantara. Dan teman-teman yang menarik dari prediction market, sumber informasi alternatif yang sangat powerful. Saat media masih debat, pasar sering udah tahu duluan lewat pergerakan harga, entah itu bagus atau buruk. Nah, di Indonesia belum ada regulasi yang jelas, dan teman-teman jika ingin belajar tentang prediction market, pahami dulu resikonya, dan jangan invest ketika teman-teman takut kehilangan uang itu. Sekian dulu dari aku, dan teman-teman harus paham konten ini dibuat untuk tujuan edukasi semata, bukan saran investasi, dan selalu riset mandiri. Sekian dulu dari aku, jangan lupa follow David _Putra buat mengerti terkait informasi tentang kripto.